berbahagia hari ini ada Bapak di salah satu yang membesarkan itu Pak Amin Rais. Karena tahanan politik dilepas juga di masanya Pak Amin Rais. Ya. Pernah di penjara juga, jadi saya 6 bulan, tapi yang kerja karena cerita, hanya saya tahu. Ini kalau beliau ini revolusioner sama seperti Pak Menteri. Pak Menteri ini punya hubungan pribadi dengan saya. Beliau ayah saya, abang saya, dan guru politik saya. Kenapa angka pertamanya 521 miliar, sekarang sudah menjadi 821 miliar. Tetapi yang dipakai untuk COVID hanya 80 miliar lagi. Jadi kalau triliun, dikoreksi, wartawan memang jago koreksi. Nah, ini juga respon saya. Jadi tadinya 521, sekarang 821 triliun. Tetapi yang dipakai untuk penanganan COVID hanya 80 triliun. Selebihnya dipakai modal, termasuk modal untuk martabak. Terkait pernyataan Presiden kemarin bahwa dia akan cawe-cawe terhadap Pilpres nanti gimana Pak? Ya. Itu kalau pertama kali dia mengatakan itu ya orang tidak akan campur tangan, tapi menyangkut masalah negara dan bangsa itu bagus. Tetapi kemudian dia mengatakan cawe-cawe karena saya itu seorang politisi, itu tidak benar. Dia kelihatan sekali kalau mendukung capres di masalah di sini itu. Ini yang jadi masalah. Ya terang-terangan, namanya ngawur itu ya. Dan itu kalau saya mikir itu namanya KSP, BPIP, bubar ada orang yang manfaat itu. Sudah itu semua dibiayai oleh negara, berarti dibiayai oleh rakyat lah. Capres. Akumulasi kekecewaan masyarakat itu saya tuangkan kemarin di sini ya. Jadi rakyat menanyakan kapan Pilpres jawab. Tadi saya undang para aktivis juga menyampaikan sama begitu. Kalau tidak mungkin kita tuh mau lapor ke Dewan orang yang manfaat, DPD, orang yang MPR. Ya jalan keluarnya people power atau benar revolusi. Tapi harus dipisahkan ini. Apa yang ada people power dan ini apa? Ini memang saya sengaja jadi. Rencananya kapan Pak people power itu Pak? Wah, segera mungkin mesti langsung mengalami kebakaran. Kalau mereka siap, insya Allah saya akan turun. Capres yang didukung Pak Jokowi menurut Pak Mudrik siapa Pak ini Pak? Gimana? Capres yang didukung Pak Jokowi. Ya dia terang-terangan ada satu namanya Pak Ganjar, dua Pak Prabowo. Dia itu maunya kalau sampai dia itu pensiun aman, tidak kena itu kan lucu ketakutan itu. Orang takut berarti kan salah. Dan bagaimana dia itu namanya menjahati yang menjahili Anies kan kebangetan keterlaluan kan itu orang itu gobel-gobel kamu udah ngerti kabeh. Jadi ya, saya katakan begitu kalau ada istilah itu kan dulu kan negara dalam keadaan hamil tua kita butuh dokternya ya dan termasuk bicaranya akan melahirkan gitu. Pak, dulu Mega Bintang kan dekat dengan PDI. Ya. Kenapa sekarang? Ya, saya begini ya, Mega Bintang itu setelah reformasi, jadi bergerak dalam bidang yayasan sosial dan lembaga bantuan hukum. Ya, jadi sosial itu termasuk apa itu membela wong cilik dan lembaga bantuan hukum itu membela orang cilik juga karena yang banyak menjadi korban ketidakadilan itu adalah orang miskin. Jadi dan Mega Bintang tidak ada terkaitannya dengan salah satu partai politik manapun juga. Bapak ini suatu apa itu Mega Bintang itu namanya Mega bintangnya itu dari P3 yang punya logo bintang dan Mega itu Promek waktu itu Pak. Ya. Ya, Promek. Jadi itu Suryadi. Setelah selesai itu jadi yayasan ya, ini termasuk yayasan dan LBH. Jadi setelah selesai pemilu 7 ya itu terus berubah jadi sudah lepas dari politik nih. Gimana? Setelah itu sudah lepas dari partai. Ya, tidak ada. Kami tidak ada keterkaitan dengan partai politik manapun juga. Bebas. Dan kedaulatan pasal 1 Undang-Undang Dasar. Jadi kalau DPR, DPD, MPR sudah merosot, ya, sudah tidak mengangkat kepala lagi, berbentuk mengkhianati yang telah memilihnya. Kemudian sudah kita Joko Widodo, ya. Ini orang Solo yang seperti memberikan harapan, tapi lama-lama menjadi
harus gelap dan mungkin memang perlu dilengserkan. Nah, saya tidak bisa panjang lebar, tapi begini. Ini presiden yang ke-7 ini itu memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia. Saya akan mengulang-ulang yang saya sampaikan tadi, bicara-bicara yang memang sesuai dengan keahliannya. Nah, sekarang terulang kepada kita. Menurut saya, umat Indonesia itu sedikit banyak agak lupa bahwa perintah jihad fisabilillah itu jelas sekali tertera dalam kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quranul Karim. Dan nanti kalau sekalian ada ulang dibaca. Jadi 111 atau masih berbunyi masjid menjelang subuh, setelah subuh, menjelang zuhur, setelah zuhur, bukan dalam adzan atau qomat, itu haram. Ya. Jadi kita perlu gandengkan bahwa hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu tetap itu sudah baku. Tapi untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan enteng, ya, tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali, ya. Yang kita hadapi ini kan apa sih? Ya. Manusia itu cuma debunya debu dibandingkan Allah, Rabbun Nas, Rabbul Alamin, ya. Jadi ini kita berjihad sambil yang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai awal ini langkah-langkah yang masih emosional dan dijamin oleh undang-undang dasar. Pernah dalam people power, mengapa kita tidak boleh? Ya. Jadi people itu syah menurut undang-undang dasar, menurut demokrasi, menurut konstitusi kita. Ya. Nah, jadi sekarang kita tindakan bagaimana pertama menghilangkan penyakit takut. Itu pertama. Yang kedua, memang kita tidak boleh gerusa-gerusu. Sebaiknya nanti ada konektivitas dengan bapak-bapak TNI. Ya. Seperti sekarang ini tumpuan kita memang hanya pada TNI. Kepada polisi ya lumayanlah, ya, tapi mungkin tidak sepenuhnya. Jadi para rekan polisi, para MK yang di sini laporkan ke Pak Jokowi di Martapura kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar people power. Dan nanti people power yang tidak usah meneteskan darah. Jadi kalau usah bakar-bakar ban, kalau usah lempari gedung pemerintah, ya, tapi semua turun, ya, kemudian minta, please Mr. Jokowi, stand down. You are not functioning as a good president. Ya. Jadi kemudian saya ingatkan, ya, mengapa kita nggak boleh takut dalam At-Taubah 51 dikatakan qul la yusibana illa ma katabahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah Muhammad, tidak mungkin kalian akan mendapatkan musibah, mendapatkan susah payah, mendapatkan segala yang tidak menyenangkan kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu Allah adalah sesembahan kita, Allah adalah Tuhan kita, dan dengan itu dengan demikian hendaknya orang-orang mukmin bertawakul, berserah diri kepada Allah. Nah kemudian juga, ya, itu di dalam
Mengapa kita nggak perlu takut, saudara sekalian? Jadi dalam surat An-Nisa itu dikatakan, saya baca, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Artinya ada orang-orang beriman itu bermujahadah, bahkan berperang di jalan Allah. Sementara orang-orang kafir itu juga bermujahadah, berjihad, bahkan berperang di jalan Tauhid. Allahumma sholli. Amin, amin. Kasih jalan ya. Pak izin doorstop Pak. Doorstop Pak. Izin. Amin, amin. Doorstop sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya, kasih jalan yuk, kasih jalan yuk. Kasih jalan, kasih jalan. Kasihan Bapak yuk, kasih jalan yuk. Kasih jalan yuk. Kasih jalan yuk. Bapak.